Ini salah satu taman kota di Maastricht. Rindang, pohonnya besar-besar. Ya, banyak orang yang juga duduk-duduk menikmati cuaca yang cerah yang cukup hangat hari ini. Halo, berjumpa lagi dengan saya Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudara dan saudari sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi dari apa yang saya pelajari ketika kami mengadakan rapat-rapat atau ketika saya mengikuti suatu meeting atau suatu rapat organisasi. Nah, tentu rapat tentu biasa aja ya. Tapi ada hal-hal yang penting yang menurut saya bisa saya pelajari dan itu berguna bagi hidup saya. Tapi juga kalau saya mengadakan rapat-rapat di tempat-tempat tertentu, yang saya pelajari dari gaya rapat atau cara berapat di Eropa pada umumnya. Nah, yang pertama yang dapat saya pelajari ya adalah bahwa ada disiplin waktu ya. Maksudnya demikian, disiplin waktu. Jadi ketika awal rapat, pemimpin rapat atau fasilitator akan mengatakan kita rapat misalnya aja mulai jam 11 dan akan selesai jam 1. Nah, dan itu dipatuhi oleh semua peserta rapat. Oleh karena itu dalam rapat kita berusaha untuk tidak berbicara yang istilahnya itu ngalor ngidul nggak jelas, tetapi pada poin yang penting ya. Jadi istilahnya efisien pembicaraan ya. Tidak asal berbicara tapi betul-betul dipikirkan sehingga opini atau ide kita itu dapat diterima dengan baik, singkat, padat, dan tepat. Sehingga kalau memang jam 11 jam 1 ya jam 1 sungguh-sungguh sudah selesai ya. Ini disiplin waktu dan memperhitungkan ya, waktu berbicara agar tidak menguasai pembicaraan atau tidak terlalu banyak omong, karena dalam satu rapat juga dapat dikatakan semakin kita banyak berbicara atau lama berbicara itu semakin membosankan bagi peserta rapat yang lain juga. Dan yang kedua, agendanya itu sangat jelas diberikan minimal seminggu sebelumnya sehingga masing-masing peserta rapat dapat mempelajari bahan-bahan rapat ya, dipelajari dengan sungguh, mempersiapkan dengan sungguh sehingga ketika rapat itu sungguh-sungguh dapat menyampaikan gagasan, ide, setuju atau tidak setuju dengan argumen-argumen yang jelas karena sudah mempelajari lebih dulu bahan-bahan rapat yang ada. Dan itu terjadi oleh siapapun, terutama untuk pemimpin rapat atau fasilitator harus mempelajari lebih detail karena dia yang akan mengatur jalannya rapat agar menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik yang dapat dihasilkan. Lalu juga notulen ya, rapat yang lalu selalu dilihat, ya, direview, kemudian apa yang sudah ditindaklanjuti, apa yang belum, ya, sehingga setiap rapat itu juga ada kelanjutan dan ini juga akan menolong mengungkapkan penghargaan bagi peserta rapat yang lalu. Karena apa? Karena hasil-hasilnya direview lagi, lalu tindak lanjutnya sudah dilanjut atau belum, sampai di mana prosesnya sudah terjadi atau belum, dan seterusnya. Dan itu akan menolong juga untuk proses rapat-rapat berikutnya kalau membicarakan pada topik yang sama. Nah, selanjutnya juga ketika kita membicarakan suatu poin tertentu dan di situ muncul ada adu argumentasi atau adu pendapat, betul-betul kita hanya mengadu argumentasi, adu ide, adu gagasan ya. Tidak pernah terjadi orang menyerang ya personality atau kepribadian seseorang, tapi yang diserang dan tanda kutip adalah idenya, gagasannya ya. Bisa panas, bisa sangat hangat, tapi setelah selesai di luar rapat tidak ada pembicaraan apapun, tidak ada membicarakan di luar rapat. Di luar rapat saling melayani untuk memberikan minuman atau melayani kopi atau teh atau makanan dan seterusnya. Jadi betul-betul hanya di dalam rapat kita adu argumentasi, adu gagasan dan tidak pernah menyerang tentang
personality atau kepribadian seseorang, atau tidak menyerang pribadi orang, tapi kita beradu pendapat, beradu gagasan supaya memang yang dihasilkan adalah gagasan yang terbaik. Dan juga di dalam rapat itu sebelum kita masuk dalam agenda inti itu ini yang juga bagi saya sangat baik, yaitu masing-masing peserta diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya saat itu. Apakah sedang gembira, apakah sedang sedih, apakah sedang merasa sakit, atau ada suatu hal, sehingga lalu masing-masing peserta yang lain tahu posisi perasaan yang sedang dialami oleh peserta rapat yang lain, sehingga juga bisa lalu memahami dan mengerti dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, ya, sehingga proses rapat akan dapat berjalan dengan baik. Nah, itu saudari dan saudara sekalian beberapa hal yang saya pelajari. Di situ ada nilai disiplin waktu, ada nilai pentingnya mempersiapkan diri, ya, agar dapat berjalan dengan baik rapatnya dan bisa menyumbangkan gagasan yang terbaik yang dapat disumbangkan. Ya. Lalu kalau kita adu argumentasi, betul-betul hanya adu argumentasi dan gagasan dengan menyampaikan pun dengan cara respek, menghargai orang yang berpendapat tanpa menyakiti. Walaupun dikatakan terus terang, tapi tidak menyerang pribadinya, tapi yang diserang atau yang diadu adalah gagasannya, idenya, dan seterusnya. Dan itu masing-masing memberikan penghargaan atau respeknya dengan baik. Dan juga lalu kita dapat belajar, ya, untuk menghasilkan suatu hasil rapat yang terbaik kalau agenda sudah disusun dengan baik. Lalu tetap yang kita hargai juga pendapatnya, ya, tapi juga pribadinya. Selesai hanya dalam ruang rapat, keluar dari situ tidak ada pembicaraan lagi, ya, apalagi dalam bahasa Jawa ngondo atau melanjutkan rapat di luar rapat, yang itu tentu saja akan bisa menyebabkan situasi yang tidak baik dan tidak nyaman. Itulah saudara dan saudari sekalian, apa yang saya terima, apa yang saya pelajari ketika kita rapat dan umumnya yang saya ikuti di Eropa ini. Dan kalau sudah selesai, ya, kita saling berterima kasih atas pendapat, ide yang disampaikan, dan juga terima kasih bahwa hasilnya dan prosesnya berjalan dengan lancar. Anda pasti bisa. Mari kita bangun suasana rapat yang baik sehingga menghasilkan juga suatu keputusan yang baik tanpa harus melukai satu dengan yang lain. Salah satu sudut Kota Masre ini boleh dikatakan pelabuhan tua dari abad 18. Sekarang masih bisa dipakai dan bersih. Ini bangunan tua. Sudut pelabuhan Sungai Masre zaman dulu.